Jadi banyak orang itu bertanya, istighosah itu panganan apa sih? Istighosah itu apa? Karena orang selalu, apalagi kelompok yang lain, kelompok sebelah itu selalu mempertanyakan kalau yasin itu ada Qurannya, kalau tahlil itu jelas sangatnya ujungnya dari mana jelas. Biar orang banyak bertanya-tanya, tiba-tiba NU apalagi akhir-akhir ini, apalagi menjelang momentum pilkada, pilpres dan lain-lain, itu istighosah di mana-mana. Akhirnya yang muncul kesan opini masyarakat, istighosah itu adalah identik dengan kepentingan jangka pendek untuk urusan politik. Padahal di NU istighosah itu sudah dilakukan sejak tahun 1945. Istighosah Hasyimiyah ini disusun oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjelang perang 10 November. Bapak baca tadi itu ada yang istighosah sugro, ada yang istighosah kubro. Kalau ini kan tadi hanya tambah yasin. Biasanya tambah yasin, tambah al-waqi'ah, tambah al-qunut. Kalau punya hajat besar ya tambahin 3 surat. Sebetulnya banyak kita saja, kemudian biar nggak terlalu pendek ditambahin dengan yasin. Sebetulnya hanya aurat istighosahnya saja sebetulnya. Tapi kita biar nggak terlalu pendek, kok ngajinya cuma 10 menit. Karena kalau pendek itu nggak lebih dari 10 menit. Itu sudah selesai, akhirnya kemudian banyak di beberapa tempat ditambahin dengan yasin. Ada yang kurang panjang lagi, tambahin dengan tahlil. Ada yang kurang panjang lagi, tambahin dengan maulid. Jadi sebetulnya tahlil dan maulidnya itu nggak ada. Yang ada adalah yasin, al-muluk sama al-waqi'ah. Pada saat pendudukan pemerintah Jepang, kemudian beberapa kiai diwajibkan untuk melakukan penghormat kepada matahari dan menolak. Salah satunya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau tidak mau setiap pagi harus menyembah matahari atau membungkukkan badan menghormati matahari. Akhirnya banyak kiai-kiai dan pondok pesantren yang dibakar oleh Jepang. Salah satunya adalah pondok pesantren Tebu Ireng. Akhirnya aurat istighosah tulisan tangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu hilang, sehingga tahun 1947 Hadratus Syekh menugaskan kepada Yai Romi Tamrin, pendiri pondok pesantren Darul Ulum Jombang, untuk menulis ulang aurat istighosah. Yai Romi Tamrin ini dulu sempat ngaji pada Mbah Yai Khalil Bakaran, kemudian diminta Yai Khalil untuk membantu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ngajar di pondok pesantren Tebu Ireng. Tahun 1947 karena aurat tulisan tangannya Hadratus Syekh hilang, kemudian menugaskan kepada Yai Romi Tamim untuk menyusun aurat lagi istighosah. Tiap tahun ditanya mana aurat istighosahnya, Yai Romi Tamim menjawab belum bisa menulis. Tahun kedua ditanya belum bisa. Tahun ketiga ditanya belum bisa. Baru tahun 1961 Yai Romi Tamim itu menyerahkan teks aurat istighosah yang dulu dalam buku panduan Amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah Nahdlatul Ulama itu dijadikan sebagai amaliyah orang NU. Selama beliau menyusun aurat, Yai Romi Tamim itu puasa Dalail Khairat. Jadi puasa tiap hari selama 1 tahun, tidak puasa hanya 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha sama 3 hari Tasyrik. Itu dari tahun, ada 2 versi. Versi pertama itu selesai tahun 1961. Selesai tahun 1961. Versi kedua selesai tahun 1960. 1961 itu diputuskan menjadi amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang kemudian dibukukan. Kalau bapak-bapak biasa baca di sini nggak tahu ada buku LDNU nggak ada. Jadi PBNU itu setiap periode lembaga dakwah NU itu selalu mencetak buku, cetakan buku itu isinya adalah amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.
Jadi di situ sangatnya, kemudian yang menyusun siapa, sampai kemudian ada sholawat Nabi dan lain-lain itu biasanya setiap periode keputusan PBNU itu ada cetakan bukunya. Nah, ada dua versi. Versi pertama, Yeroni Tamim itu menyusun Aurat itu tahun 1947 sampai 1960. Tahun 1961 itu dia jadi amaliyah di NU. Versi kedua tahun 1947 sampai 1961. Tahun 61 juga itu baru dijalankan. Itu ada dua versi. Ya terlepas mana yang benar mau alam. Nah, sejak saat itu istighosah menjadi amaliyah di NU. Auratnya adalah aurat Yeroni Tamim. Lebih panjang dari ini. Kita itu ada Yasin, ada Tahlil, ada Ya Latif ya. Ada Ya Latif, ada bahkan yang panjang itu ada Ya Badi, itu 30.000. Panjang lah paling itu. Akhirnya dan setiap amaliyah istighosah di NU biasanya istighosahnya auratnya Yeroni Tamim itu. Tahun 2017 tiba-tiba ada orang istilahnya ketemu teks tulisan tangan aurat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tahun 2017 itulah kemudian teks tulisan tangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang dalam teks aurat istighosah itu ditaskhih, diverifikasi oleh para santri Tebu Ireng yang tahun 1945 ikut membaca istighosah. Beberapa santri kita datangi, beberapa santri kita verifikasi, benar nggak bacaannya dulu ini? Kan kalau tiba-tiba ada orang datang bawa tulisan tidak ditaskhih, tidak diverifikasi, nanti iya kalau benar itu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kalau enggak akhirnya kita keliling ke beberapa daerah di Indonesia, kita cari santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang masih hidup, itu kemudian diverifikasi. Dari verifikasi itu ternyata semua santri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang ikut membaca istighosah tahun 1945 dan ikut perang 10 November menyatakan bahwa apa yang kami baca dan apa yang kami amalkan tahun 1945 itu adalah sama dengan temuan teks istighosah itu. Akhirnya tahun 2018 melalui pleno di PBNU, aurat istighosah yang awalnya itu istighosahnya Yeroni Tamim kemudian perlahan-perlahan digeserlah menjadi istighosah Hasyimiyah seperti yang kita baca. Kalau soal fadilahnya, saya tidak mau bicara fadilah lah, karena kalau bicara fadilah itu kan misalnya ngaji itu pamrih, ya. Tapi menurut saya di awal ini ada yang menarik. Apa? Ilana ya sayyidana, anta maulana fanjurna alal qaumil kafirin, munafikin, dolimin. Kita itu dikatakan orang kafir, kalau perlu kita bunuh orang itu kan. Kita di jalan ini, saya ketemu si A, ngobrol bapak ini orang kafir. Kalau perlu kita pukul, kita bunuh. Loh, hari ini kita baca aurat, kita ngaku pada Allah kita ini orang kafir. Artinya apa juga? Ayo Ustaz Anwar. Kita ini ngaku diri kita orang kafir, orang dolim, orang munafik. Sementara doa kita ini biasanya, ya Allah, tiap bulan saya ini bantu anak yatim, tiap bulan saya ini nyantumin orang fakir. Ya saya doa ini dikabulkan. Kan selama ini kita berdoa begitu. Tiap malam saya tahajud, ya Allah, tiap malam saya sholat hajat. Masa saya minta bini 2 aja nggak dikasih? Saudara itu begitu. Jadi kita ini selalu berhitung pada Allah atas amaliyah yang sudah kita lakukan. Kemudian meminta Allah mengabulkan doa kita. Nah, yang menarik di istighosah ini adalah kita merubah konstruksi hubungan manusia dengan Allah. Kita ini orang kafir, kita ini orang dolim, kita ini orang. Selama ini kan bisa jadi saya tuh tiap malam sholat hajat, ya Allah, tiap malam sholat hajat, tiap malam dia mulai. Tapi begitu berdoa, minta ini gak dikabulkan, akhirnya ya syukur daripada Allah. Nah istighosah ini menurut saya yang menarik
itu adalah pengakuan kehambaan kita. Kita ini orang dolim, nggak pernah kita ngaku diri orang dolim. Coba kita ini kan bisa jadi kita selama ini kalau di sini tiap 2 minggu sekali kita baca istighosah, tapi kita bisa jadi nggak tahu artinya. Kita di warung kopi dikatain, sampean dolim, dia marah-marah. Sampean orang munafik, kita marah-marah. Kemudian sampean orang kafir, apalagi dikatain orang kafir, kalau perlu kita pukulin orang itu kan. Tapi pada saat kita ngaji, kita itu ngaku pada Allah. Kita mendeklarasikan diri kita itu adalah orang dolim, orang kafir, dan orang. Ini menurut saya menjadi perubahan secara konstruktif soal transendensi, hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan. Jadi kita ini melalui aurat istighosah, auratnya istighosah Hasyimiyah ini betul-betul menjadi hamba ya, betul-betul hamba saya ya. Bahkan kalau dalam pembagian asma zakat, hamba saya itu punya hak kan, hak zakat fitrah, bayangin. Ya kita ini betul-betul menjadi hamba saya ya. Bisa jadi kita ini memang tiap hari ya dolim, tiap hari ya kita ini berbuat dolim, tiap hari kita ini menjadi orang munafik. Bisa jadi tiap hari hati kita ini kafir. Kalau nggak percaya, ya kita coba aja. Pada saat ada, dengar ada sama dengar HP bunyi. Nggak usah nanya orang ngalim, tiap hari ngaji. Orang ngalim buka kitab baca Al-Quran, itu biasa. Di NU orang nyari orang ngalim, nyari kiai karungan. Tapi di NU nyari orang ada adzan dan handphonenya bunyi, memilih datang ke masjid, ada ninggalin HP-nya. Hari ini sebenarnya susah. Gak seorang lain, saya sendiri. Apalagi yang telepon istri. Waduh, kalau